gratis tanpa ada biaya apapun. Oke, kita profit. 2, 1. Oke, kita profit di CAF Jepang Yen. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan trading di platform All In Trade. Bagaimana cara menentukan arah tren dan prediksi 2-3 candle ke depan. Nah, silakan disimak videonya sampai habis dan jangan di-skip, oke? Karena di sini saya akan menjelaskan secara detail dan rinci. Sebelum lanjut, untuk teman-teman semuanya yang belum mempunyai akun All In Trade dan ingin mendaftar agar mendapatkan bonus 50% ketika melakukan pendaftaran, silakan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi yang pertama, kita kunjungi website All In Trade Indonesia ya. Untuk websitenya sendiri https://allintrade.id di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di website All In Trade Indonesia ini kita bisa mendaftar di FTT di sini dan akan mendapatkan bonus 50% ya. Dan juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Jadi satu website bisa melakukan di 2 pendaftaran ya, bisa mendaftar di FTT di sini dan akan mendapatkan bonus 50% ketika kita menggunakan email baru dan juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Silakan mendaftar sesuai keinginan teman-teman semuanya. Oke, dan kita akan lanjut ke pembahasan. Di sini ya, kita bisa melakukan analisa menentukan arah tren menggunakan indikator maupun garis horizontal ataupun garis tren. Jadi di sini banyak berbagai macam ya indikator tren. Nah, indikator tren ini bisa kita menggunakan SMA, kita bisa menggunakan EMA, WMA, parabolik, Bollinger dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya mengambil simpelnya, saya akan menggunakan indikator yang namanya aligator. Aligator ini sangat mudah dipelajari ya. Juga mudah untuk kita melihat, oh ini trennya keadaan naik maupun keadaan turun atau tren sideways. Dan bagaimana ketika kita menghindari atau tidak melakukan open posisi. Saya akan menjelaskannya. Oke. Dan kita tidak hanya menggunakan indikator saja, pasti juga kita harus menggunakan pembanding yaitu osilator. Nah, misal kita menggunakan RSI. Nah, bisa. Untuk RSI-nya periodenya standar 14 dan juga kita juga bisa menggunakan MACD. Nah, di sini, oke? Dan bagaimana cara melakukan open posisinya? Cara melakukan open posisinya cara melakukan open posisi buy ketika dari aligator ini sama-sama bersilangan, memotong ya dari bawah ke atas. Nah, ini jika kita perhatikan, nah, ketika adanya perpotongan dari aligator 1385, aligator 5, aligator 8 memotong aligator 13. Nah, di sini kita bisa melakukan open posisi buy dan juga kita harus memperhatikan, ini yang paling penting, kita harus bisa memperhatikan RSI dan stokastiknya. Mohon maaf, RSI dan MACD-nya. Apakah RSI dan MACD-nya ini sama-sama menunjukkan sinyal buy? Nah, ketika aligator, RSI, dan MACD ini sama-sama menunjukkan sinyal buy, disitulah momen kita untuk melakukan open posisi buy ya. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti bagaimana cara melakukan open posisi buy. Sebaliknya juga, bagaimana cara kita melakukan open posisi sell? Ya. Nah, di sini ada contohnya. Kita bisa melakukan open posisi sell ketika aligator 5 dan 8 ini memotong aligator 13. Nah, aligator 13 ini yang warna biru. Ini ya. Nah, memotong. Dan kita juga harus memperhatikan RSI
dan MACD-nya. Apakah RSI dan MACD-nya ini sama-sama menunjukkan sinyal sell? Ketika RSI dan MACD ini sama-sama menunjukkan sinyal sell, nah disitulah momen kita untuk melakukan open posisi sell. Karena aligator RSI dan MACD ini sama-sama menunjukkan sinyal sell atau sama-sama sinkron ya di sini. Oke, di situ jadi teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara melakukan open posisi sell dan bagaimana cara kita menghindari. Nah, ini menghindari untuk melakukan open posisi. Jadi kita harus melihat dari indikator aligatornya. Nah, jika indikator aligator ini sudah mulai menutup, aligator buaya kan ya, sudah mulai menutup atau sudah memulai memangsa makanannya, sudah mulai mengunyah. Nah, disitulah kita menghindari untuk melakukan open posisi. Nah, jika kita perhatikan seperti ini sideways. Nah, jika sideways seperti ini, sebaiknya kita tidak melakukan open posisi ya. Oke, jadi di sini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara melakukan open posisi buy, melakukan open posisi sell, dan tidak melakukan open posisi. Di sini sudah saya jelaskan secara detailnya. Nah, jadi untuk menentukan trennya ya kita menunggu dari aligatornya berpotongan atau mulai terbuka. Mulut dari buaya mulai memangsa makanannya. Oke, jadi sudah mengerti ya di sini ya. Dan kita akan lanjut bagaimana cara melakukan open posisinya dengan baik dan benar. Oke, kita tunggu di sini. Euro NZD kita perhatikan MACD-nya sudah mulai berpotongan di sini, sudah mulai menyentuh ya atau berciuman. Tetapi dari histogramnya, nah histogramnya ini belum menunjukkan signal. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Histogram ini berpindah di bawah garis 0. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dan juga kita harus memperhatikan dari RSI dan indikator aligatornya. Apakah sinkron dengan MACD? Nah, jika salah satu indikator maupun osilator ini tidak sinkron, nah, sebaiknya kita hindari. Sebaiknya kita tidak melakukan open posisi. Oke, jadi kita mungkin harus menunggu terlebih dahulu atau mencari. Kita tunggu. Nah, untuk durasinya 2-3 menit. Mengapa 2-3 menit? Ah, oke. Di sini kita bisa melakukan open posisi sell selama 2 menit. Mengapa 2 menit atau 3 menit? Nah, karena kita menggunakan time frame-nya 1 menit. Nah, oke. Di sini kita perhatikan MACD sudah berpotongan. Histogramnya juga sudah berpindah di bawah garis 0 ya. Di sini histogram ini sudah berpindah garis 0. RSI-nya juga menunjukkan sinyal sell, arahnya ke bawah, sinkron dengan MACD. Dan jika kita perhatikan aligatornya, nah di sini sudah mulai menutup. Begini ya, sudah memulai memangsa makanannya. Jadi kita benar-benar harus sabar untuk mencari momennya. Nah, kita tunggu. Bagaimana hasilnya kita tidak ada yang tahu. Yang paling terpenting kita sudah menganalisa dengan baik dan benar. Kita sudah mempunyai alasan untuk melakukan open posisi. Ya. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti bagaimana cara saya melakukan open posisi sell maupun open posisi buy ya. Dan kita akan tunggu. Masih ada waktu 2 menit. 2 menit, masih ada waktu 50 detik. Oke, ternyata naik. Semoga hanya koreksi ya. Nah, oke. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk bergabung di Telegram. Silahkan cek linknya ada di deskripsi. Karena di Telegram saya juga membuat grup edukasi ya bagaimana cara trading long time dengan baik dan benar. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Olim School agar membantu teman-teman semuanya dalam bertrading. Teman-teman akan mendapatkan informasi lengkap seputar pasar keuangan. Teman-teman akan mendapatkan analisa harian ya maupun berita fundamental ataupun teknikal ya yang saya berikan. Jangan lupa untuk di-download karena gratis tanpa ada biaya apapun. Oke, kita profit. Euro NZD sell 2 menit menggunakan strategi
Alligator, RSI, dan MACD profit. Mantap ya. Di sini ya, 2 menit sudah mendapatkan profit 4,20 US dollar. Lumayan lah ya, lumayan. Jadi kita itu trading tidak perlu trading besar-besar. Yang terpenting tetap jaga manajemen keuangannya dengan baik dan benar. Saya yakin teman-teman akan mendapatkan profit secara konsisten ya. Di sini saya melakukan open posisi selama 18 jam di Ethereum, dan ini saya bagikan di grup edukasi maupun grup umum di Telegram. Silakan teman-teman yang ingin mengikuti analisa secara gratis bisa bergabung di Telegram karena gratis, atau teman-teman juga bisa bergabung di grup edukasi saya ya. Tinggal siapkan modal saja 30 US dollar, karena saya akan membagikan analisa teknikal setiap hari yang bisa teman-teman ikuti. Oke, Ethereum. Oke, mantap. Jadi kita sudah mendapatkan profit sebesar 4,20 US dollar. Dan kita akan mencari momennya lagi. Nah, oke, di sini kita sudah telat ya, sudah telat. Gold kita sudah telat. Wah, ini juga sudah telat. Oke. Nah, ini juga kita sudah telat ya. Sudah terlambat. Oke, sudah terlambat. Wah, ini juga sudah terlambat. Jadi kita harus sabar. Kita harus sabar untuk mencari momen agar kita mendapatkan profit. Oke. Oke, kita sudah telat di sini. Jadi kita trading itu benar-benar harus sabar. Yang terpenting itu sabar untuk menunggu. Jadi tidak ngasal untuk melakukan open posisi. Dan di sini trennya turun ya. Sangat panjang. Benar-benar sangat. Nah, oke, kita tunggu di sini di CHF Jepang Yen ya. Kita tunggu. RSI dan MACD-nya sudah mulai menunjukkan signal sell. Tetapi kita menunggu dari aligatornya. Jika aligator ini mulai menutup ya, sama-sama menunjukkan sinyal sell, aligator 5, 8 dan 13, disitulah momen kita untuk melakukan open posisi sell selama 2-3 menit. Mengapa 2-3 menit? Sudah saya jelaskan, karena di sini saya trading menggunakan time frame-nya 1 menit. Oke. Jadi kita tunggu penutupan candle. Di perpindahan candle ini semoga aligatornya mulai menutup dan kita bisa melakukan open posisi sell. Oke. Telat kita. Ini naik terlebih dahulu, koreksi, setelah itu saya melakukan open posisi sell. Mantap. Nah, di sini saya melakukan open posisi sell ya. Melakukan open posisi sell selama 2 menit di CHF Jepang Yen. Karena apa? RSI dan MACD sama-sama menunjukkan sinyal sell. Arahnya, teman-teman perhatikan arahnya ke bawah. Dan histogramnya juga sudah mulai mengecil, mau berpindah. Yang awalnya di atas garis 0, mau berpindah di bawah garis 0 ya. Dan jika kita perhatikan aligatornya di sini bahwasannya sudah mulai menutup. Nah, jadi kita tunggu terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Kita tidak ada yang tahu. Yang paling terpenting teman-teman sudah mengerti bagaimana cara saya melakukan open posisi sell ya, dan alasan saya mengapa saya melakukan open posisi sell.
Jadi kita trading itu harus mempunyai yang namanya alasan, harus mempunyai yang namanya perhitungan, harus mempunyai yang namanya manajemen keuangannya dengan baik. Benar. Nah, jika semua itu sudah diterapkan, saya yakin teman-teman akan mendapatkan profit secara konsisten. Itu saya yakin. Dan jangan lupa harus mempunyai plan trading target. Berapa profit yang harus didapat dan berapa nominal loss ya. Jika sudah menyentuh di nominal loss, sebaiknya kita stop trading hari ini atau dilanjut besok bisa, dilanjut lain waktu juga bisa. Jadi trading itu harus santai seperti ini ya. Kita masih menunggu 20 detik lagi, 20 detik. Jika kita close pun tadi ya di angka 5,75, yang artinya saya mendapatkan profit 0,75 US dollar. Dan kita tunggu, sudah jelas ini akan profit ya. Kita tunggu 3 2 1. Oke, kita profit di CAF Jepang Yen. Lumayan. 4,35 dan 4,20 US dollar. Sudah mendapatkan profit 8,55 US dollar. Lumayan kan Bapak Ibu ya. Hanya menunggu, yang paling terpenting sabar. Itu kuncinya. Oke, jadi teman-teman sudah mengerti bagaimana cara saya melakukan open posisi, bagaimana cara menentukan arah trennya ya menggunakan indikator aligator, osilator RSI dan MACD. Dan jangan lupa untuk teman-teman silakan download aplikasi Olim School, sudah saya sediakan di deskripsi video ini, atau bisa bergabung di Telegram, bergabung di grup edukasi, tinggal siapkan modal 30 US dollar saja dan saya akan setiap hari memberikan analisa ke teman-teman semuanya agar kita bersama-sama mendapatkan profit yang konsisten. Yang paling terpenting tetap jaga manajemen keuangannya dengan baik dan benar. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman yang membutuhkan. Karena di kanal All In Trade Indonesia ini saya akan melakukan live trading ya, live trading seperti dulu ya, 1 bulan dulu saya melakukan live trading. Silahkan di subscribe, jangan lupa dihidupkan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya Imam Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.